Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Esmi Septiana dari kelas PAUD 3 dengan NIM 2304 11574. Dibuatnya video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah kurikulum dan perkembangan dengan dosen pengampu Bu Uludia Oktamarina MPD. Materi pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana, tujuan, dan materi pembelajaran yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar. Sederhananya, kurikulum adalah peta jalan yang menunjukkan apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana cara mempelajarinya, dan apa yang diharapkan dapat dicapai setelah proses pembelajaran selesai. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum secara umum dirancang dengan tujuan utama untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Potensi ini meliputi berbagai aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara lebih spesifik, tujuan kurikulum dapat mencakup yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup di masyarakat dan menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua, menumbuhkan sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan potensi kreatif dan inovatif peserta didik. Yang keempat, membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Tujuan utama kurikulum PAUD adalah yang pertama, mendorong pertumbuhan dan perkembangan optimal anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna melalui bermain. Yang ketiga, membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Yang keempat, memfasilitasi interaksi sosial anak dengan teman sebaya dan orang dewasa. Yang kelima, menanamkan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna bagi anak di masa depan. Landasan kurikulum PAUD. Landasan kurikulum PAUD merupakan fondasi yang kuat dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran bagi anak usia dini. Landasan ini memberikan arah yang jelas tentang tujuan, prinsip, dan pendekatan yang harus diterapkan dalam proses pendidikan anak usia dini. Secara umum, landasan kurikulum PAUD dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu landasan filosofis. Yang pertama, identitas bangsa. Kurikulum PAUD harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, toleransi, dan semangat kebangsaan. Dan yang kedua, perkembangan anak. Kurikulum PAUD harus sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini, baik secara fisik, kognitif, bahasa, sosial, maupun emosional. Landasan yuridis. Yang pertama yaitu undang-undang. Kurikulum PAUD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kedua, peraturan pemerintah. Kurikulum PAUD juga harus mengacu pada peraturan pemerintah yang lebih spesifik terkait dengan pendidikan anak usia dini. Landasan psikologis. Yang pertama, teori perkembangan anak. Kurikulum PAUD harus mengacu pada teori-teori perkembangan anak seperti teori Piaget, Vygotsky, dan Erikson. Dan yang kedua, belajar melalui bermain. Kurikulum PAUD menekankan pentingnya bermain sebagai media pembelajaran yang efektif bagi anak usia dini. Landasan sosiologis. Yang pertama, lingkungan sosial. Kurikulum PAUD harus mempertimbangkan konteks sosial budaya anak, sehingga pembelajaran dapat relevan dan bermakna bagi mereka. Dan yang kedua, interaksi sosial. Kurikulum PAUD harus memfasilitasi interaksi sosial anak dengan teman sebaya dan orang dewasa. Landasan pedagogis. Yang pertama, metode pembelajaran. Kurikulum PAUD menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini, seperti bermain, bernyanyi, bercerita, dan eksperimen. Dan yang kedua, peran guru. Guru PAUD berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif. Prinsip belajar PAUD. Prinsip belajar PAUD menjadi pedoman penting dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi anak usia dini.
Prinsip-prinsip ini didasarkan pada pemahaman tentang karakteristik perkembangan anak serta tujuan pendidikan anak usia dini. Berikut adalah beberapa prinsip belajar PAUD yang perlu diperhatikan. Yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, berpusat pada anak. Yang keempat, pembelajaran aktif. Yang kelima, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Dan yang keenam, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum satuan pendidikan merupakan dokumen hidup yang membantu satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah, satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Dokumen KTSP PAUD terdiri dari yang pertama, dokumen 1, berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Yang kedua, dokumen 2, berisi perencanaan program semester atau prosem, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah kerangka dasar yang mengatur bagaimana materi pelajaran disusun, disampaikan, dan dinilai dalam suatu jenjang pendidikan. Struktur ini memberikan gambaran umum tentang tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai, serta materi yang akan diajarkan. Secara umum, struktur kurikulum terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Merupakan pernyataan yang jelas mengenai apa yang diharapkan peserta didik capai setelah mengikuti suatu program pembelajaran. Tujuan ini dapat bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, materi pelajaran. Merupakan bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Materi pelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau keterampilan. Penilaian dapat dilakukan secara formatif atau sumatif. Yang ketiga, metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Metode pembelajaran dapat berupa ceramah, diskusi, praktikum, atau simulasi. Yang keempat, penilaian. Merupakan proses pengumpulan data untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan secara formatif atau sumatif. Terdapat beberapa jenis struktur kurikulum yang umum digunakan, antara lain yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum yang memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan. Dan yang kedua, kurikulum 2013. Kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kurikulum merdeka. Kurikulum yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam memilih materi, metode, dan penilaian, serta mendorong pengembangan profil pelajar Pancasila. Kurikulum PAUD memiliki struktur yang sedikit berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya. Fokus utama kurikulum PAUD adalah pada pengembangan seluruh aspek pengembangan anak, yaitu kognitif, bahasa, sosial emosional, dan fisik. Struktur kurikulum PAUD umumnya mencakup yang pertama, kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan yang harus dimiliki anak usia dini. Yang kedua, kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti dalam bentuk yang lebih spesifik. Yang ketiga, indikator pencapaian perkembangan merupakan tolak ukur untuk melihat perkembangan anak. Yang keempat, tema pembelajaran merupakan tema besar yang menjadi pusat pembelajaran. Yang kelima, subtema merupakan pengelompokan materi pembelajaran dalam tema yang lebih spesifik. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.